Di episode sebelumnya, Song Ha-young mengalami kecelakaan. Song Ha-young kemudian dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani operasi. Beruntung dia berhasil diselamatkan. Sementara itu, tanpa Woo Ho-sung membawa mobilnya ke tepian sungai. Dari dalam bagasinya, dia mengeluarkan sebuah tas besar dan berat. Tas beserta isinya lalu dia buang ke dalam sungai. Di sisi lain, Kapten Park Dae-won kini telah ditugaskan ke Provinsi Gyeonggi, daerah di mana Inspektur Hyo Gil-pyo ditugaskan menjadi kepala polisi. Kapten Park sedang memeriksa kasus mengenai orang hilang. Seorang wanita berumur 40-an tidak dapat dihubungi setelah pulang dari sebuah tempat karaoke. Kapten Park bersama detektif Moon Tae-soo merasa ada yang janggal. Pasalnya, sebelumnya kasus serupa juga pernah terjadi. Seorang pekerja wanita di tempat karaoke juga menghilang. Dia kemudian melaporkannya ke Ketua Hyo Gil-pyo dan menunggu perintah penyelidikan. Dia tak ingin seperti dahulu hanya menggunakan firasat hingga salah menangkap orang. Kapten Park kemudian mengunjungi tempat tinggal korban dan tempat kerja para korban. Namun dia tidak mendapatkan petunjuk apapun. Dia kemudian kembali ke ruangan Ketua Hyo Gil-pyo dan meminta Ketua Hyo untuk menghubungi Song Ha-young. Kapten Park sadar Song Ha-young bisa mengidentifikasi kemungkinan kaitan antar kasus. Apalagi firasat Kapten Park mengatakan ini bukan kasus orang hilang biasa. Ketua Hyo kemudian menghubungi Ko Yung-soo dan menjelaskan kasus tersebut. Dia meminta Ko Yung-soo dan Song Ha-young menyelidiki hal ini. Ketua Hyo masih belum mengetahui kecelakaan yang menimpa Song Ha-young. Dan karena hal ini, Yung-soo yang akan menyelidikinya sendiri. Sementara itu di rumah sakit, Song Ha-young mengalami kelumpuhan saraf di kakinya, sehingga dia harus menjalani terapi agar dapat berjalan. Saat di rumah sakit, Song Ha-young tanpa sengaja bertemu dengan ibu dari Choi Hwa-yeon, salah satu korban dari Cho Kang-moo. Kapten Yoon Tae-gu dan Detektif Nam juga datang mengunjungi Song Ha-young. Mereka berharap agar Song Ha-young lekas sembuh dan dapat kembali bekerja. Namun Ha-young sudah tak ingin kembali. Di sisi lain, Ko Yung-soo pergi ke kantor polisi Provinsi Gyeonggi. Dia bersama Kapten Park pergi ke lokasi TKP untuk memeriksa. Namun tidak ada CCTV atau petunjuk apapun di sana. Lokasi terakhir ponsel korban terlacak di sekitar Danau Daejeong jam 1 malam. Mereka berasumsi kemungkinan korban berjalan ke sana atau mungkin dia diculik oleh seseorang. Sementara itu di suatu malam, seorang wanita sedang menunggu bus di halte. Melihat seorang wanita menunggu sendirian, Woo Ho-sung memberhentikan mobilnya dan bertanya arah jalan. Dia kemudian menawarkan diri akan mengantarkan si wanita. Namun si wanita menolaknya. Akan tetapi, Ho-sung tak putus asa. Dia terus menawarkan diri untuk mengantar si wanita. Beruntung saat si wanita sudah hampir masuk ke dalam mobil Ho-sung, di belakang bus datang. Si wanita pun memilih untuk pulang dengan bus. Kali ini misinya gagal mendapatkan korban baru. Tentu hal ini membuat Woo Ho-sung sangat marah. Di kantor tim analisis perilaku, Kapten Yoon Tae-gu menemui Ko Yung-soo. Dia ingin bertanya tentang Song Ha-young yang tak ingin kembali bekerja. Sebelumnya, Song Ha-young sudah memberikan surat pengunduran dirinya ke Ko Yung-soo. Selama dia di rumah sakit, dia menjadi lebih sering berbicara dan makan bersama dengan ibunya. Dia menyadari kehidupan normal seperti ini adalah sebuah kebahagiaan. Selama ini, Ha-young hanya berurusan dengan para penjahat. Hal yang paling dia takutkan adalah mungkin ada sisi lain dari dirinya yang tidak dia sadari. Dia takut akan berubah menjadi seperti mereka. Kali ini dia benar-benar tak ingin kembali. Kini Ko Yung-soo hanya bisa menunggu dan tak bisa memaksa Song Ha-young untuk kembali. Walau bagaimanapun, Ko Yung-soo juga merasa bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi pada Ha-young. Di tempat lain, Woo Ho-sung pergi ke sebuah tempat karaoke. Di sana dia ditemani oleh seorang wanita. Ho-sung mengajaknya untuk keluar dan si wanita pun menyetujuinya. Sampailah mereka di suatu tempat. Woo Ho-sung mulai mendekat dan berusaha mencium si wanita, namun si wanita menolaknya. Karena mendapat penolakan, Ho-sung pun marah. Dia langsung memukuli si wanita berkali-kali hingga pingsan. Di rumah sakit, ibu dari Cho Ha-yeon ke ruangan Song Ha-young. Dia memberikan bekal ke ibunya Song Ha-young. Di dalam bungkusan bekal terselip amplop yang berisi sapu tangan. Di mana dahulu Song Ha-young pernah memberikannya ke ibu Choi Hwa-yeon saat menghiburnya. Beberapa hari kemudian, Song Ha-young sudah bisa berjalan dengan normal. Dia berjalan-jalan keliling rumah sakit. Tanpa sengaja bertemu dengan ibunya Choi Hwa-yeon. Song Ha-young berterima kasih atas makanan yang ia kirimkan. Ibunya Choi Hwa-yeon mengira Song Ha-young sudah tak mengenalinya. Namun walau waktu sudah berlalu cukup lama, Ha-young masih mengingat mereka. Dia bercerita sedih bagaimana dia melalui hidupnya tanpa putrinya. Ibunya Hwa-yeon berterima kasih ke Ha-young yang sudah berusaha untuknya dan putrinya. Dia juga berpesan agar Song Ha-young masih terus dapat membantu orang seperti dirinya. Di kamar, Ha-young merenungkan setiap perkataan ibu Hwa-yeon.
Dia menyadari bahwa dia harus terus bekerja untuk membantu kepolisian menangkap para penjahat yang masih berkeliaran di luar. Di tempat lain, Wu Hosong kembali beraksi. Kali ini dia membawa boneka besar di belakang mobil dan berpakaian rapi lengkap dengan dasi. Tak berapa lama kemudian, dia melihat seorang wanita berlari mengejar bus. Namun akhirnya dia ketinggalan bus terakhir. Wu Hosong lalu beraksi. Dia mendekatkan mobilnya ke wanita itu dan lalu bertanya apakah kamu ketinggalan bus dan menawarkan diri untuk mengantar si wanita itu. Si wanita itu pun menyetujuinya dan masuk ke dalam mobil Hosong. Tak berapa lama kemudian, Hosong mengunci pintu mobil dan lalu mengikat kaki dan tangan wanita itu. Wanita itu tampak sudah pingsan di kursi belakang mobil. Keesokan harinya di kantor polisi Provinsi Gyeonggi, Kapten Park mendapat laporan seorang mahasiswi telah menghilang di daerah Tojungdong. Kapten Park melaporkan hal ini ke Ketua Hyo. Merasa ada kejanggalan, Ketua Hyo menelepon ke Yungsu. Yungsu pun segera ke kantor polisi di Gyeonggi. Sementara itu, Song Hayoung akhirnya diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, Song Hayoung langsung ke kantor tim analisis perilaku. Di sana, Woo-ju memberitahukan Kapten Ko Young-soo sedang berada di kantor polisi Gyeonggi. Song Hayoung pun langsung menuju ke sana sambil mempelajari kasus orang hilang selama di perjalanan. Di kantor polisi Provinsi Gyeonggi sudah ada Ketua Hyo Gil-pyo, Kapten Park, dan Ko Young-soo yang sedang membahas kasus. Mereka pun menjelaskan kasus-kasus tersebut ke Song Hayoung. Saat ini sudah ada 3 wanita telah menghilang. Dan lokasi mereka menghilang selalu terdapat halte bus. Mereka yakin ini dilakukan oleh pelaku yang sama. Song Hayoung lalu berasumsi sepertinya ketiga korban diculik dari halte bus. Mereka pasti menunggu bus terakhir. Si pelaku menawarkan tumpangan gratis kepada korban, kemungkinan besar pelakunya adalah orang yang sama. Ketua Hyo lalu membentuk tim investigasi atas kasus wanita hilang berantai. Di kantor pusat, Kapten Yoon Tae-gu meminta izin ke Inspektur Bae Jun-sik agar dapat bergabung untuk membantu penyelidikan atas kasus wanita hilang berantai di Provinsi Gyeonggi. Inspektur Bae mengizinkannya. Hari-hari berikutnya, Song Hayoung dan Ko Young-soo mulai melakukan penyelidikan, mulai dari mengunjungi lokasi terakhir para korban, di mana lokasi-lokasi tersebut tidak memiliki CCTV. Sementara Kapten Yoon Tae-gu dan Detektif Nam ke tempat karaoke untuk mencari informasi ke para pekerja di sana. Tempat juga berpura-pura menunggu bus di salah satu halte. Di saat itu, sebuah mobil box juga menawarkan tumpangan gratis. Karena kasus ini, pemerintah sudah mulai memasang CCTV di daerah halte bus dan sekitarnya. Beberapa hari kemudian, kepolisian Gyeonggi mendapat laporan kasus serupa. Kali ini, seorang pekerja kantoran berusia 30-an tahun telah menghilang. Biasanya wanita itu pulang pergi menggunakan bus. Di tempat lain, di sebuah bukit di Ansan, Provinsi Gyeonggi, seorang pria tua sedang mencari herba liar di sana. Tanpa sengaja, dia menemukan mayat terkubur di daunan. Kepolisian dan tim forensik datang ke lokasi memeriksa. Detektif Moon Tae-soo melaporkannya ke Kapten Park. Setelah diidentifikasi, korban adalah wanita yang bekerja di tempat karaoke yang menghilang beberapa bulan lalu. Namun anehnya, jarak bukit di Ansan dengan tempat korban menghilang cukup jauh. Hayoung bertanya-tanya mengapa pelaku tidak pergi ke lokasi yang lebih dekat. Sementara itu, tanpa Wu Hosong memarkirkan mobilnya di pinggiran jalan. Seorang wanita yang sudah tak sadarkan diri berada di sampingnya. Hosong memeriksa dompet si wanita dan mengambil uang serta kartu ATM milik wanita yang bernama An Yuyeon. Dia lalu dengan memakai masker dan rambut palsu pergi ke sebuah ATM untuk menarik uang dari kartu ATM tersebut. Jari tangannya juga sudah terbungkus agar tidak meninggalkan sidik jarinya di sana. Di sebelahnya, seorang wanita melihat Hosong yang sedang menyamar. Dia curiga melihat pria dengan pakaian yang aneh. Dia pun melaporkannya ke polisi. Kapten Yoon Tae-gu dan Detektif Nam meminta keterangan dari wanita itu. Kapten Yoon sudah memeriksa CCTV di ATM tersebut dan mendapatkan seorang pria dengan rambut tebal dan jaket berwarna coklat. Si wanita mengkonfirmasi bahwa pria aneh inilah yang dia lihat tadi. Dia juga melihat pria itu pergi dengan sebuah taksi. Dari informasi ini, Kapten Yoon dan Detektif Nam langsung pergi memeriksa ke perusahaan taksi. Namun sayangnya mereka tidak berhasil menemukan supirnya. Song Hayoung dan Ko Young-soo mulai memeriksa setiap CCTV yang terpasang di sekitaran jalan dari ATM tersebut dan tempat korban menghilang. Walau sudah beberapa hari, mereka masih tetap tak putus asa mencarinya. Hingga suatu hari, Song Hayoung menemukan sebuah mobil mencurigakan tertangkap kamera CCTV. Setelah diperbesar, tampak di dalam mobil tersebut seorang pria yang sedang menundukkan kepala seorang wanita di sampingnya. Setelah diperiksa plat mobil tersebut, tim investigasi mendapat informasi pria itu adalah Wu Hosong berumur 38 tahun. Dia bekerja di tempat pijat acupressure. Kapten Yoon dan Detektif Nam yang akan ke tempat Wu Hosong bekerja untuk menginterogasinya. Hayoung meminta Kapten Yoon untuk melihat apa reaksi Hosong saat diinterogasi, apakah dia marah atau tenang, serta bagaimana caranya berbicara dan bersikap. Di tempat pijat tersebut, Kapten Yoon dan Detektif Nam berhasil bertemu dengan Wu Hosong.
Kapten Yun lalu bertanya alibi Hosong saat salah satu korban menghilang antara jam 7 hingga 10 malam. Pada hari itu, Hosong selesai bekerja sebelum jam 5 sore. Kemudian dia pergi makan malam bersama pacarnya dan lalu mengantarkannya pulang. Setelah itu, dia pulang ke rumah sekitar jam 10 malam. Kapten Yun lalu meminta nomor telepon pacarnya. Namun Hosong tak mau memberikannya. Dia berdalih dia tak ingin pacarnya khawatir. Sebagai gantinya, dia memberikan alamat restoran tempat dia bersama pacarnya makan malam. Detektif Nam lalu pergi ke restoran tersebut dan memeriksa. Dan memang benar Wu Hosong memesan tempat pada malam itu. Kapten Yun kemudian melaporkannya ke tim investigasi lainnya. Dia menjelaskan bagaimana sikap Wu Hosong selama interogasi. Dia menjawab dengan yakin dan percaya diri, dia juga tampak sopan. Mungkin ini yang membuat para korban menjadi lengah. Mereka juga memeriksa CCTV di restoran itu. Di sana tampak Wu Hosong sedang makan malam bersama pacarnya. Kapten Park juga memeriksa semua CCTV di dekat rumahnya, dan malam itu dia pulang sekitar jam 1 malam. Namun berbeda dengan jawaban Hosong saat interogasi. Dia mengaku pulang sekitar jam 10 malam. Kapten Yun dan Detektif Nam akan menunggu di sana sampai Wu Hosong selesai bekerja. Mereka akan meminta Hosong datang ke kantor polisi secara sukarela. Setelah menunggu, akhirnya Wu Hosong telah selesai bekerja. Mereka mengikuti Hosong hingga ke tempat mobilnya terparkir. Kapten Yun meminta Wu Hosong untuk ke kantor polisi. Akan tetapi, dia tentu tidak mau dengan sukarela ke kantor polisi. Dia meminta surat perintah penangkapan. Kapten Yun lalu mengancam, jika Hosong tak mau ke kantor polisi bersama mereka, maka mereka akan lebih mencurigainya dan akan terus mengawasinya. Mau tak mau, Hosong menurutinya, namun tidak hari ini. Dia akan ke kantor polisi besok pagi. Kapten Yun tak punya pilihan lain, dia juga tidak boleh memaksa Hosong. Sementara itu, Detektif Nam melihat ke dalam mobil Wu Hosong. Dia melihat sebuah boneka besar dan foto Hosong bersama kedua anjingnya. Tak berapa lama kemudian, Wu Hosong sudah berada di depan rumahnya. Untuk menghilangkan bukti penculikan dan pembunuhan yang dia lakukan, dia pun membakar mobilnya. Keesokan paginya, Wu Hosong menelepon ke kantor polisi untuk berbicara dengan Kapten Yun Taegu. Dia malah melaporkan mobilnya telah dibakar oleh seseorang. Dia ingin kepolisian segera mencari pelaku pembakaran mobilnya. Namun hal ini justru membuat kepolisian semakin mencurigainya. Surat perintah penangkapan pun akhirnya dikeluarkan. Kapten Yun Taegu menangkap Wu Hosong di kediamannya atas tuduhan penculikan. Di kantor polisi, Wu Hosong diinterogasi oleh Kapten Park dan Detektif Nam. Hosong menyangkal semua tuduhan yang diberikan kepadanya. Tim forensik juga sedang memeriksa rumah Wu Hosong. Namun mereka masih belum menemukan bukti. Kini giliran Ko Yung Soo dan Song Hayong yang menginterogasi Wu Hosong. Wu Hosong masih meminta mereka untuk mencari bukti daripada hanya duduk dan banyak bicara. Hayong menegaskan kepolisian akan segera dapat menemukan bukti atas kejahatan Hosong. Hayong lalu bertanya mengenai kematian istri dan ibu mertuanya akibat kebakaran beberapa tahun lalu. Dan Hosong hanya menyelamatkan putranya dari kebakaran. Atas kebakaran itu, Hosong mendapatkan uang klaim asuransi yang sangat banyak. Hosong menyadari dia sedang dicurigai. Lagi pula, kebakaran ini tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Kebakaran itu terjadi karena api yang tersulut dari obat nyamuk bakar. Detektif yang menangani kebakaran itu juga tidak bisa membuktikan apapun. Hayong kemudian sengaja memprovokasi Hosong dengan mengungkit mengenai putranya. Hosong marah dan meminta untuk berhenti membicarakan putranya. Hingga akhir interogasi, Wu Hosong terus menyangkal semua tuduhan. Dia meminta kepolisian untuk menemukan bukti dirinya bersalah. Di sisi lain, tim forensik masih mengumpulkan bukti dan barang-barang milik Hosong. Namun barang yang dimiliki Hosong sangatlah banyak, termasuk pakaiannya. Butuh waktu lama untuk melakukan tes DNA pada barang-barangnya. Tim investigasi masih mencari tahu lebih banyak mengenai Wu Hosong. Awalnya, Hosong menggunakan mobil mewah untuk memancing korbannya. Korban masuk ke dalam mobilnya tanpa mencurigai apapun, dan agar hal itu dapat terjadi, dia pasti harus memperhatikan pakaiannya. Hayong menerka pakaian mahal dan pakaian musim dingin cocok untuk memancing para korban. Ko Yung Soo lalu memberitahukan ke tim forensik agar mereka bisa lebih dulu memeriksa baju musim dingin dan jaket yang tampak mahal. Beberapa saat kemudian, Kapten Park dan Detektif Nam kembali menginterogasi Wu Hosong. Kali ini mereka memperlihatkan foto korban yang ditemukan tewas di hutan. Hosong melihat foto-foto itu dan sesaat dia malah minta secangkir kopi. Detektif Nam lalu mengambilkan secangkir kopi untuknya. Hosong meminumnya dan menaruh gelasnya di atas foto-foto tersebut. Dan lalu berkata dia bahkan tidak mengenali para wanita itu. Hayong menyadari ada yang salah dengan perkataan Hosong. Kata-kata bahwa dia bahkan tidak mengenali wanita-wanita ini. Padahal foto-foto tersebut adalah foto dari satu korban. Namun Hosong malah berasumsi foto-foto itu lebih dari satu orang. Artinya ada lebih dari satu korban dan dialah pelakunya.
Sementara itu, tim forensik masih memeriksa DNA milik korban yang bisa ditemukan di baju-baju milik Hosong. Beberapa saat kemudian, tim forensik menemukan noda darah dan rambut. Mereka pun melakukan tes DNA. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan bukti, di mana DNA dari noda darah tersebut cocok dengan korban yang ditemukan di hutan. Dan atas penemuan DNA tersebut, Wu Hosong telah resmi menjadi tersangka atas penculikan dan pembunuhan. Wu Hosong kini sudah tak dapat menyangkal lagi. Dia memutuskan untuk mengakui perbuatannya, asalkan dia dapat bicara dengan Kapten Yun Taegu. Wu Hosong mengakui telah membunuh 7 wanita dan menguburkannya. Kasus ini pun akhirnya selesai dan ditutup. Di kantor polisi Provinsi Gyeonggi, tim investigasi atas kasus penculikan berantai akhirnya dapat tersenyum lega. Mereka berhasil menemukan pelaku dari kejahatan tersebut. Tim investigasi pun resmi dibubarkan. Song Ha-young, Ko Yung-soo, Yun Tae-gu, dan Detektif Nam kembali ke Seoul. Di Seoul, reporter Choi Yeon-ji pindah ke lingkungan yang baru. Untuk merayakan rumah barunya, reporter Choi mengajak tim analisis perilaku kriminal beserta Kapten Yun dan Detektif Nam ke rumah barunya. Walau kejahatan tidak akan pernah ada habisnya, kali ini mereka dapat tersenyum sambil makan bersama dan berjanji akan sering bertemu dan berkumpul seperti ini. Cerita kemudian beralih ke Maret tahun 2007. Atas kerja kerasnya, tim analisis perilaku kriminal akhirnya diakui sebagai bagian dari kepolisian Seoul. Di akhir cerita, tim analisis perilaku mengadakan upacara pengangkatan personel baru untuk bergabung ke tim mereka. Inilah seluruh alur cerita drama Trust the Darkness. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini dan subscribe channelnya. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.